Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, saya akan mengajak untuk membahas materi TKP yang bertipe pool penalaran. Jadi seperti apa soal TKP yang menjadi materi dalam seleksi CPNS tahun 2023 ini yang bertipe pool penalaran. Baik, tanpa berbahasa basi lagi, kita langsung saja mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, bagaimana digambarkan bahwa Anda mendapatkan kabar kalau kantor Anda itu sedang mengadakan seleksi untuk posisi kepala bidang. Dia ada seleksi untuk kepala bidang, persyaratan yang diajukan cukup berat dan banyak. Sedangkan tugas Anda dari atasan juga sedang menumpuk. Yang akan Anda lakukan adalah buka opsi yang A, mempelajari persyaratan tersebut di waktu kosong dan menyiapkan berkas yang dipersyaratkan sambil mencicil pekerjaan yang ada. Opsi yang B, menyelesaikan tugas-tugas yang ada terlebih dahulu. Jika masih ada waktu, baru mempelajari syarat dan pengumpulan berkas. Atau opsi yang C, mengumpulkan berkas yang diminta dan mempersiapkan diri bersaing. Atau opsi yang D, sudah sangat bersyukur dengan pekerjaan yang ada dan tidak ingin ambisius dengan jabatan. Dan opsi yang E, berkonsultasi dengan atasan mengenai peluang Anda menduduki jabatan tersebut. Sekali lagi, ini merupakan salah satu orientasi kita untuk terus meningkatkan kualitas diri dan terus berinovasi, di mana ada kesempatan untuk menjadi kursi kepala bidang organisasi. Tapi di tengah tugas yang menumpuk, apa yang paling bijak yang wajib kita lakukan? Jadi kita harus mencari opsi yang bernilai 5 poin, minimal 4. Jadi poin 5 dan poin 4 itu adalah ambang batas yang wajib kita temukan untuk memperoleh poin yang maksimal nantinya di nilai akhir, khusus untuk materi TKP. Jadi ketika menghadapi situasi seperti ini, yang akan Anda lakukan yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Jadi kita mempelajari persyaratan tersebut di waktu kosong, di waktu jam istirahat, dan menyiapkan berkas yang dipersyaratkan sambil mencicil pekerjaannya. Jadi opsi A dan opsi yang B ini adalah pilihan yang paling tepat. Kalau opsi yang B, menyelesaikan tugas-tugas yang ada terlebih dahulu. Jika masih ada waktu, baru mempelajari syarat dan mengumpulkan berkas. Kalau opsi yang B yang mengakibatkan kurang maksimal karena jika masih ada waktu. Sedangkan kalau tidak ada waktu, ya kita tidak akan mempelajari syarat dan pengumpulan berkas tersebut. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Diberikan ilustrasi bahwa saya adalah seorang staf administrasi di BPJS Ketenagakerjaan. Seorang pemilik usaha mikro datang untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan dana bantuan BLT UMKM. Namun dia tidak membawa persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Ini merupakan salah satu materi pelayanan publik, di mana ketika kita memberikan pelayanan dan yang hendak mendapatkan pelayanan tidak memenuhi, bahkan tidak membawa persyaratan administrasi yang dibutuhkan, apa yang akan kita lakukan? Maka opsi yang A, memintanya kembali dengan membawa persyaratan yang lengkap. Opsi yang B, menjelaskan secara rinci persyaratan yang harus dibawa. Opsi yang C, menolak memberikan pelayanan dan menjelaskan alasannya. Opsi yang D, menolak memberikan pelayanan dengan mantap. Opsi yang E, langsung memberikan pelayanan kepadanya. Kalau tidak lengkap secara administrasi, jangan sampai kita langsung memberikan pelayanan, itu punya sangat kecil sekali. Tapi kita harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan regulasi yang ada, harus memberikan pelayanan dengan persyaratan administrasi yang harus lengkap. Maka dari itu kita juga ketika memberikan pelayanan, wajib memberikan pelayanan yang sangat humanis,
Sehingga dari opsi yang ada, poin yang bernilai 5 di antara opsi yang ada ini adalah opsi yang A. Jadi memintanya kembali dengan membawa persyaratan yang lengkap agar bisa mendapatkan pelayanan terkait dengan bantuan BLT UMKM. Kemudian poin 4-nya menjelaskan secara rinci persyaratan yang harus dibawa. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Kalau menjelaskan secara rinci, ya kita akan menghabiskan waktu di sini. Tapi secara poin maksimal, kita cukup memintanya kembali dengan menyampaikan membawa persyaratan yang lengkap. Apa yang harus dibawa, ya. Jadi persyaratan yang lengkap. Sekali lagi opsi yang paling tepat nomor 2 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Hari ini atasan menugaskan Anda untuk dinas keluar kota bersama 2 rekan lainnya. Kemudian secara tiba-tiba seorang rekan mengabarkan bahwa batal mengikuti dinas tersebut karena alasan yang bagi Anda kurang jelas, padahal perjalanan dinas itu termasuk agenda kantor yang sangat penting. Sikap Anda, secara tiba-tiba rekan kita mengabarkan tidak bisa mengikuti kegiatan dinas tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Apakah opsi yang A, menegurnya dengan tegas agar lebih profesional dan bertanggung jawab pada pekerjaan, atau opsi yang B, tidak mempercayainya ke depannya apabila tugas dinas bersama. Atau opsi yang C, menanyakan alasan jelas pembatalan tersebut dan memintanya untuk mencari rekan yang bisa menggantikannya. Atau opsi yang D, melaporkan kepada atasan karena sikap yang kurang profesional. Atau opsi yang E, memintanya untuk fokus pada pekerjaan dan melaksanakan tanggung jawab. Kalau kita menemukan kasus seperti ini, yang wajib kita lakukan bukan serta-merta langsung melaporkan kepada atasan, tetapi kita pilih opsi yang paling bijak tanpa menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun secara visual, dan menggunakan kata-kata kasar itu sangat dihindari. Maka dari itu, ketika kita menemukan kasus seperti ini, opsi yang bernilai 5 poin itu adalah opsi yang E. Jadi memintanya untuk fokus pada pekerjaan dan melaksanakan tanggung jawab karena secara tiba-tiba membatalkan kegiatan dinas tersebut. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itulah opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Di definisi atau divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan, jadi posisi kita harus diperhatikan. Kita sebagai atasan, bukan sebagai karyawan atau bawah. Untuk berpikir dan memandang masalah secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat berpengaruh atas masalah tersebut. Jadi kita sudah berupaya memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Apa yang kita lakukan jika melihat situasi dan mengalami situasi seperti ini? Apakah opsi yang A, meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama? Atau opsi yang E, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi? Atau opsi yang C, meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil? Atau opsi yang D, membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget? Atau opsi yang E, menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta menyelesaikan dari masalah tersebut? Sekali lagi, jangan sampai kita sebagai pimpinan itu secara tergesa-gesa, dalam tanda kutip, gerasa gerusu dalam membuat kebijakan, apalagi keputusan secepatnya. Itu bukan poin maksimal, tapi kita harus mampu mengakomodir semua pendapat dan menyepakati secara bersama-sama terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A, meminta masukan dari mereka, lakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan atau melaksanakan rencana yang telah disepakati bersama. Jadi telah kita sepakati bersama apa yang menjadi masukan dari mereka.
Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Andi sedang membantu gurunya untuk menginput data dan mengurus berkas siswa baru dari PPDB. Ketika calon siswa yang lain mengantri dengan tertib, terdapat satu calon siswa yang menerobos antrean tersebut. Jika kamu menjadi Andi, menurutmu apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi ketika memberikan pelayanan tapi ada yang menerobos dalam antrean, apa yang akan dilakukan? Apakah opsi yang A, mendekatinya dan menanyakan ada keperluan apa dengan bahasa yang sopan? Apakah opsi yang B, mengarahkan siswa tersebut ke jalur antrean karena semuanya harus mengantri? Atau yang C, membiarkan karena pastinya seluruh siswa yang antri akan menegurnya? Atau opsi yang D, mengisyaratkan atau memberikan isyarat agar tidak ada yang melayani siswa tersebut? Atau opsi yang E, mendekati dan menanyakan keperluan serta menegurnya? Sekali lagi, kita sebagai posisi melayani masyarakat, melayani publik, kita harus menggunakan humanis, sopan santun yang sehingga itu menjadi clue ketika kita menemukan pernyataan atau ilustrasi situasi seperti soal ini. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A, mendekati yang mengatur tersebut dan menanyakan ada keperluan apa dengan bahasa yang sopan. Opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6. Saat saya sedang mengerjakan sebuah pekerjaan, tiba-tiba atasan saya memanggil dan meminta saya segera menemaninya. Jauh sebuah pekerjaan lapangan yang mungkin akan menghabiskan waktu saya. Jadi ketika kita sedang mengerjakan sebuah pekerjaan, tetapi dengan tanpa adanya deadline, jadi tidak harus dikumpulkan beberapa hari ke depan, ini hanya mengerjakan sebuah pekerjaan. Kemudian tiba-tiba atasan saya memanggil dan meminta saya untuk segera menemaninya meninjau sebuah pekerjaan lapangan yang mungkin akan menghabiskan waktu saya. Yang saya lakukan, apakah opsi yang A, menyelesaikan pekerjaan saya dan kemudian menemani atasan saya yang di lapangan, atau opsi yang B, menemani atasan saya ke lapangan dan kemudian lembur menyelesaikan pekerjaan sebelumnya, atau opsi yang C, menemani atasan saya ke lapangan dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Adakah opsi yang D, menemani atasan saya ke lapangan dan menyelesaikan pekerjaan setelah kembali dari lapangan? Adakah opsi A, menolak ajakan atasan karena harus fokus pada pekerjaan tersebut? Ini merupakan situasi di mana kita dituntut untuk profesional, loyalitas kepada atasan. Kalau sudah ada instruksi dari atasan, wajib kita ikuti instruksi tersebut, termasuk juga mengikuti meninjau sebuah pekerjaan di lapangan. Maka dari itu opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Karena di sini kita hanya mengerjakan sebuah pekerjaan pada deadline. Karena dari itu kita prioritaskan untuk menemani atasan ke lapangan dan menyelesaikan pekerjaan setelah kembali dari lapangan. Opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Sebagai seorang bendahara di sebuah instansi, saya tuntut untuk bekerja dengan cepat dan teliti. Sejauh ini saya dapat memenuhi semua tuntutan pekerjaan dengan baik. Sampai datang sebuah keputusan bahwa semua laporan, gaji, dan keuangan dianjurkan untuk dikerjakan menggunakan sebuah software baru yang tidak saya kuasai sama sekali. Saya akan, ataukah opsi yang A, menghadap atasan dan meminta untuk tetap menggunakan sistem laporan yang lama karena telah terbukti baik. Opsi yang B, langsung mencoba software baru tersebut meskipun pekerjaan saya harus sedikit terlambat. Atau opsi yang C, meminta bantuan teman untuk mengerjakan pekerjaan saya menggunakan software baru tersebut supaya tidak waktu pekerjaan terlambat. Atau opsi yang D, menyediakan waktu ekstra untuk mempelajari software baru agar bisa segera memenuhi anjuran tersebut. Atau opsi yang E, tetap menggunakan laporan biasa sampai saya bisa menggunakan software tersebut karena laporan keuangan dan gaji harus tepat waktu dan tidak boleh salah. Di mana digambarkan bahwa kita dianjurkan untuk dikerjakan menggunakan sebuah software baru yang tidak saya kuasai sama sekali. Ini software baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita harus segera menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D.
menyediakan waktu ekstra untuk mempelajari software baru agar bisa segera memenuhi anjuran tersebut. Opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Kantor saya sedang mengadakan renovasi sehingga menyatukan beberapa karyawan dan pelayanan dalam satu ruangan yang padat, sehingga membuat kondisi kerja sangat tidak nyaman dan pelayanan menjadi sedikit kurang teratur. Menghadapi situasi ini, langkah yang akan saya lakukan adalah apakah opsi yang A, terima kondisi tersebut dan bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan, atau opsi yang B, segera menyesuaikan diri supaya dapat terbiasa bekerja dalam kondisi tersebut, atau opsi yang C, menemui pimpinan dan memberikan masukan tentang kondisi kerja yang kurang nyaman tersebut, atau opsi yang D, mengutamakan pelayanan dengan membuat pelayanan berjalan teratur dan sebaik mungkin dalam kondisi tersebut. Ke opsi yang E, pasrah menerima kondisi tersebut dan kerja seperti biasa. Kita harus cepat beradaptasi, di mana tanpa mengganggu dari kinerja kita dalam melayani masyarakat. Sehingga kalau kita menghadapi situasi soal perlakuan ini, opsi yang dipilih adalah opsi yang A. Jadi menerima kondisi tersebut dan bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan. Jadi dua tindakan, menerima kondisi tersebut dan bekerja semaksimal mungkin. Kalau opsi yang B, itu hanya segera menyesuaikan diri supaya dapat terbiasa bekerja dalam kondisi tersebut. Itu yang mengakibatkan poin yang lebih maksimal itulah poin di opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Saya memiliki seorang teman yang sangat dekat karena sudah bersama sejak duduk di sekolah menengah. Dalam sebuah kesempatan, dia meminjam sejumlah uang kepada saya dan berjanji akan mengembalikan setelah beberapa minggu. Namun ternyata sudah hampir 6 bulan dia tidak mengembalikannya. Ya, sayangkan ini situasi dan kasus yang paling realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin yang paling sering juga kita alami. Bagaimana situasi terkait dengan sesama rekan kerja, dengan teman yang meminjam uang tetapi tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Apa yang akan kita lakukan? Apakah opsi yang A, menemuinya dan mengingatkan bahwa ia harus segera membayar hutangnya kepada saya? Opsi yang B, menemui seperti biasa dan jika ada kesempatan akan menanyakan tentang hutang tersebut. Atau opsi yang C, segera menghubunginya untuk menanyakan perihal hutang tersebut karena waktu yang saya berikan sudah cukup lama. Atau opsi yang D, segera menghubunginya dan menanyakan perihal hutang tersebut karena saya juga membutuhkan uang tersebut. Atau opsi yang E, menghubunginya dan memintanya menemui saya untuk membicarakan hutang tersebut. Kita kembali fokus ke soal nomor 9 ini. Karena kalau kita perhatikan opsinya baik semua, tepat semua. Tapi apa yang menjadi opsi yang bernilai 5 poin? Itu kita temukan clue-nya di soal. Bahwa teman kita itu dan berjanji mengembalikan setelah beberapa minggu. Nah, ini sudah ada janji untuk mengembalikan beberapa minggu ke depan. Ya, namun kita sudah hampir 6 bulan. Ya, tidak mengembalikan. Itu menandakan bahwa waktunya sudah lewat. Itu salah satu yang menjadi kata kunci kita menemukan opsi dengan poin maksimal. Maka dari itu, poin dari soal nomor 9 ini yang berpoin 5 itu adalah opsi yang C. Segera menghubunginya untuk menanyakan perihal hutang tersebut karena waktu. Nah, karena dijanjikan ya terkait dengan durasi waktu yang saya berikan sudah cukup lama. Opsi yang C. Kita lanjutkan soal yang terakhir untuk kesempatan video kali ini, mana digambarkan rapat RT bulanan di tempat tinggal saya menggunakan rumah warga secara bergiliran sebagai tuan rumah acara. Kemarin, Ketua RT meminta saya untuk menyediakan tempat dan makanan dalam rapat RT bulan ini. Padahal baru beberapa bulan yang lalu, saya mendapatkan giliran sebagai tuan rumah rapat RT. Yang saya lakukan, maka opsi A, menolak dengan keras dan meminta kepada Ketua RT untuk memindahkan giliran bagi orang lain yang belum pernah menjadi tuan rumah rapat RT.
Opsi yang B, menerimanya karena kebetulan tidak ada acara lain pada saat itu. Ataukah opsi yang C, meminta kebijakan ketua RT untuk mencoba mencari alternatif rumah warga yang lain karena saya sudah pernah jadi tuan rumah rapat RT. Atau opsi yang D, menerimanya saja karena itu bukan hal yang merepotkan dan mudah dilaksanakan. Atau opsi yang E, menolak dan menawarkan warga lain yang belum pernah menjadi tuan rumah rapat RT. Sekali lagi, untuk kita menemukan jawaban yang paling tepat ya, jangan sampai terkait dengan kehidupan sosial budaya ini kita menolak. Harus kita bijaksana dengan cara menerima walaupun sudah beberapa bulan yang lalu sudah mendapatkan nilai. Sehingga opsi yang paling tepat yang bernilai 5 poin itu adalah opsi yang D. Kita akan menerima karena itu bukan hal yang merepotkan. Kita menyediakan tempat dan makanan dan mudah dilaksanakan. Baik, itu tadi 10 soal terkait dengan materi TKP full penalaran yang akan menjadi materi dalam seleksi CPNS tahun 2023 ini. Maka dari itu, untuk mempersiapkan diri lebih baik, pantau dan ikuti terus channel ini. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Dan tetap semangat dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2023 ini. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.